Halo Sobat Bangcan, welcome back to Bangcan Channel. Oke, teman-teman semua, pada video kali ini Bangcan akan menjawab pertanyaan dari Sobat Bangcan yang menanyakan YouTube ataupun dari Instagram ataupun yang bisa langsung Bangcan mengenai jalur Tokutei-Gino untuk kerja di Jepang. Nah, pada video kali ini akan Bangcan jelasin ya buat teman-teman semua. Stay tune terus ya. Oke teman-teman semua, nah mungkin bagi teman-teman yang udah nonton video Bangcan sebelum-sebelumnya, baik itu mengenai pengurusan IKTLN ataupun ujian JFT Basic dan sebagainya, pasti juga bingung kan, ini buat apa sih gitu. Nah ternyata itu semua berhubungan dengan visa Tokutei-Gino untuk teman-teman yang ingin bekerja di Jepang. Nah mungkin di luar sana masih banyak yang berpikiran kerja di Jepang tuh gampang, ini gampang, gaji gede. Iya emang bener teman-teman, tapi prosesnya itu tidak segampang membalikan telapak tangan ya, butuh proses yang panjang teman-teman semua. Nah jadi nggak segampang yang teman-teman pikirkan ya, dan nggak segampang untuk teman-teman mikir ke Jepang aja gitu, tapi harus ada prosesnya teman-teman semua. Nah dan ini semua yang belum tersampaikan dengan baik kepada teman-teman di luar sana. Karena apa? Karena mengiranya sangat gampang. Nah di sini Bangcan akan menjelasin sesuai dengan pengalaman Bangcan ya sebelum berangkat Jepang kemarin di akhir tahun 2020 ini atau 2020 kemarin ya. Nah jadi ini sebagai gambaran bagi teman-teman, dan semoga aja pastinya nanti akan sama juga nih buat tahun-tahun kedepannya. Kalau perbedaan karena pandemi ini ya mungkin ada perubahan sedikit perbedaannya, dan semoga ya tidak ada perubahan gitu. Mungkin lebih gampang lagi kalau misalnya gitu. Nah teman-teman semua, jadi untuk Tokutei-Gino itu apa sih? Gitu. Nah, mungkin teman-teman juga udah banyak dengar dari yang lainnya ya, atau dari tempat belajarnya, atau dari teman-temannya yang dari Jepang dan sebagainya. Jadi Tokutei-Gino itu adalah salah satu jembatan bagi teman-teman yang ingin bekerja di Jepang dengan visa kerja. Nah, mungkin bagi teman-teman sebelumnya yang udah pernah magang ataupun yang sempat beberapa bulan di Jepang, nah ingin kembali ke Jepang, yang pasti kita tidak bisa dengan visa magang. Nah, salah satunya adalah melalui visa Tokutei-Gino ini teman-teman. Dan ini sangat membantu bagi teman-teman semua yang ingin ke Jepang dengan jalur yang bisa dibilang cepat dibandingkan magang ya. Dan ini lebih gampang apabila teman-teman sudah memiliki dua syarat utamanya. Syarat utama itu hanya ujian sertifikat dari JFT Basic A2, itu ujian bahasa. Ya bahasa Jepang itu setara dengan 4 atau JLPT ya, JLPT 4, dan sertifikat dari Special Skill Worker. Nah ini adalah sertifikat SSW yang mengenai bidang tertentu, dan hanya ada 14 bidang untuk job Tokutei-Gino ini. Nah sementara untuk ujiannya di Indonesia hanya ada beberapa ya, diantaranya pertanian, pengolahan makanan, peternakan, kemudian ada juga perawat, dan ya cuma 4 ya di Indonesia. Pengolahan makanan restoran ya ada 5. Nah itu yang ada di Indonesia, sementara masih ada 9 bidang laginya yang ujiannya juga belum ada di Indonesia, tetapi di Jepang sudah ada teman-teman. Nah jadi syarat utama buat teman-teman yang ingin apply kerja di Jepang melalui jalur Tokutei-Gino adalah dua itu teman-teman. Harus memiliki sertifikat JLPT atau bahasa atau JFT Basic ya, yang setara dengan N4. Kemudian syarat yang keduanya adalah harus memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan keahlian yang teman-teman geluti ya yang pastinya. Nah jika teman-teman sudah memiliki dua sertifikat tersebut, baru teman-teman lanjut ke tahap keduanya. Apa itu teman-teman? Yaitu namanya job matching. Kita udah dapat sertifikatnya, ya berarti kita tinggal mencari jobnya ataupun pekerjaannya ataupun lamaran-lamaran ya kita apply. Nah ini yang sangat sabarnya di sini teman-teman. Nah untuk tahap pertama tadi ya pasti belajar, udah dapat ujian, udah sempat ujian, udah dapat sertifikat. Sekarang tinggal sabar untuk mencari jobnya. Katanya kerja di Jepang gampang, nyari jobnya gampang, nggak juga teman-teman. Nah jadi ada tahap juga nih di dalam pencarian job ini. Yang pastinya teman-teman bisa apply ya, apply iklan di Facebook ataupun di Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian bisa juga melalui rekan-rekannya yang di Jepang ya, mungkin ada kenalan atau yang punya, kalau kemarin pernah magang atau kembali ke perusahaan lamanya bisa connect lagi nih ke orang lama ya, itulah syaratnya teman-teman. Nah jadi itu menggampangkan ya, atau pengen ada teman yang ngajak, ayo nih ada kenalan di Jepang, bisa juga dengan syarat utama itu ya. Nah setelah job matching nih, apakah keterima? Belum tentu juga teman-teman, karena perusahaan di Jepang itu pasti melihat dengan persyaratan atau ketentuan yang diberikan oleh mereka, karena ada ketentuan khusus dari perusahaan tersebut sesuai dengan bidangnya.
Nah, mungkin nanti teman-teman bisa lihat juga di internet ataupun searching di YouTube lainnya mengenai penjelasan tersebut, karena di sini Bang Chan nggak ngejelasin mengenai ketentuan-ketentuan ya, karena itu setiap perusahaan berbeda. Selanjutnya itu ada tahap mensatsu teman-teman, atau tahap wawancara. Nah, jadi setelah ya di job apa ini dapat panggilan ataupun ya dari ngelihat CV atau Rirakusho ya. Kalau jadi untuk informasi, kalau CV atau kurikulum kita biasa apply, kita juga bikin ya teman untuk melamar. Nah, itu kalau di Jepang namanya Rirakusho atau CV Jepang lah kalau macam bentuknya. Nah, nanti bakal dilihat nih, dilihat sama perusahaan Jepangnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Setelah dilihatnya CV teman-teman dalam bahasa Jepang ya pastinya, kemudian akan adakan mensatsu ataupun wawancara. Nah, wawancara ini bisa ada juga beberapa kali ya teman, jadi bukan berarti sekali wawancara langsung keterima. Biasanya juga minimal 2 kali wawancara teman. Pertama dari pihak Torokushi Kikannya, atau yang sebagai lembaga ataupun perusahaan yang menaungi, yang menampung kita di Jepang. Kemudian yang keduanya kepada perusahaannya atau usernya yang akan menggunakan kita atau memakai kita untuk bekerja. Nah, biasanya itu ada 2 kali tahapan dan mungkin bisa lebih ya. Tidak dijamin 2, mungkin bisa 3, ya 4 juga bisa kalau seandainya memang itu kerjanya perlu ketelitian ataupun perlu pengalaman yang lebih mendalam. Nah, setelah itu, setelah wawancara, apakah dijamin keterima juga teman-teman? Belum tentu juga. Nah, yang pastinya ya setelah kita berusaha, setelah kita wawancara, kalau keterima ya alhamdulillah, berarti bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, jadi setelah wawancara tadi, setelah kita diterima di perusahaan tersebut, barulah kita masuk ke pengurusan keberangkatan kita ke Jepangnya. Nah, disinilah yang harus teman-teman ketahui, untuk pengurusan itu juga nggak butuh waktu yang singkat ya, dan itu bisa dibilang lama. Jadi teman-teman juga harus dibutuhkan kesabaran ekstra di tahap ini teman-teman. Nah, tahapnya bagaimana setelah teman-teman lulus mensatsu atau lulus interview? Yang pertama yang pasti setelah itu akan ada turun kontrak ya, kontrak kerja kita dari perusahaan Jepangnya langsung. Nah, itu bisa teman-teman ini ya, bisa lihat contoh-contohnya di internet ataupun bisa baca-baca juga mengenai kontrak kerja Jepang. Itu biasanya ada juga sih yang share. Nah, di situ dijelaskan bagaimana tempat tinggal kita, berapa gajinya, atau ada potongan, tunjangan dan sebagainya. Nah, itu biasanya juga dijelaskan secara rinci ya mengenai detail perusahaan, terus bidangnya apa. Nah, itu adalah salah satu persyaratan untuk pengajuan ke imigrasi. Dan yang pastinya teman-teman baca dulu nih kontrak kerjanya sebelum tanda tangan. Nah, itu tanda tangannya basah ya dan tidak bisa diwakilkan. Nah, setelah tanda tangan teman-teman, setelah tanda kontrak kerja, barulah itu berkas nanti dikumpulkan mungkin melalui lembaga ataupun agen ataupun orang yang dipercaya perusahaan di Indonesianya. Atau bisa jadi juga langsung ke Jepangnya, nggak ada menutup kemungkinan ya teman semua. Nah, setelah itu, setelah tanda tangan kontrak, baru nanti kita diminta untuk medical check up ya. Medical check up secara keseluruhan itu mungkin ada formatnya tersendiri ya dari imigrasi Jepang, karena itu salah satu persyaratan bagi teman-teman yang ingin masuk Jepang. Jadi harus ketat ya, jadi itu steril banget. Jadi kalau bisa jangan ada penyakit yang menular. Nah, bisa jadi paru-paru atau hepatitis dan sebagainya. Itu yang menular mungkin besar kemungkinan teman-teman tidak akan bisa masuk ke Jepang, atau bisa jadi berkasnya ditolak juga di imigrasi. Nah, setelah pengurusan MCU, barulah nanti kita akan pengajuan Certificate of Eligibility teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat video Bang Chan selanjutnya. Bang Chan pernah unboxing kan? Nah, di video itu Bang Chan udah dapat tuh eligibility-nya. Nah, sekarang untuk pengajuannya teman-teman. Nah, semua persyaratan tadi nanti ada persyaratan eligibility-nya. Bang Chan juga nggak bisa nyampe di sini karena itu rahasia dari Torokushi Kikan yang mengurus di Jepang. Tapi secara keseluruhan syarat utama itu adalah kontrak kerja tadi dan hasil medical check up teman-teman semua. Itu adalah persyaratan untuk pengajuan imigrasi yang pastinya dengan sertifikat tadi ya. Sertifikat bahasa JFT Basic A2 atau JLPTN 4 dan keahlian teman-teman semua. Nah, setelah itu baru diajukan ke imigrasi. Nah, pengajuannya ini teman-teman biasanya memakan waktu 1-3 bulan. Nah, di sini teman-teman juga harus menunggu ya. Nah, kemarin Bang Chan di video Bang Chan tadi, Bang Chan ngejelasin kalau Bang Chan dapatnya memang 1 bulan. Nah, itu bisa lebih ya, nggak setiap, karena pengajuannya beda-beda teman-teman. Jadi seandainya berkasnya kurang atau berkasnya tidak lengkap, biasanya dikembalikan lagi, dan saat pengajuan itu dari awal lagi teman-teman semua. Jadi pastikan semua berkasnya lengkap dan tidak ada kesalahan. Nah, yang pastinya teman-teman juga jangan asal-asal, yang penting sabar aja, jangan buru-buru, karena yang penting detail dan jangan ada kesalahannya, karena Jepang sangat ketat teman-teman.
Nah selanjutnya setelah eligibility keluar, nah barulah teman-teman bisa dipastikan 90% berangkat ke Jepang. Karena itu adalah salah satu surat izin tinggal kita bahwa kita udah bisa masuk ke Jepang, teman-teman. Nah nanti surat eligibility tersebut akan ditukar menjadi KTP Jepang atau Jarukado. Nah teman-teman semua, jadi setelah Certificate of Eligibility keluar, barulah kita melakukan pengurusan yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah pengurusan di Indonesia ada apa aja sih? Nah itu yang pastinya teman-teman harus mengurus paspor terlebih dahulu. Itu syarat utama ya dari kita Indonesia untuk keluar negeri, paspor. Nah setelah teman-teman mempunyai paspor, baru teman-teman bisa mengurus EKTKLN. Nah seperti pada video Bang Chan ini ya, syarat untuk pengurusan EKTKLN itu adalah salah satunya paspor. Nah ada paspor, kontrak kerja, kemudian COE dan hasil medical check up atau cek kesehatan tadi. Nah semuanya itu juga dibutuhkan untuk EKTKLN. Nah setelah dapat EKTKLN teman-teman semua, barulah teman-teman untuk melakukan pengajuan visa nih di kedutaan besar Jepang atau perwakilannya yang ada di Indonesia. Nah dan itu semuanya berbeda-beda ya teman-teman, berbeda-beda. Nah nanti akan Bang Chan jelaskan secara detail mengenai pengurusan visa di video Bang Chan selanjutnya. Nah yang pastinya untuk tahap ini ya teman-teman, pengurusannya ada 3 dulu ya, paspor, EKTKLN dan visa. Nah setelah semuanya ada, barulah teman-teman persiapan untuk berangkat ya, bisa beli tiket ataupun ya sebelumnya juga bisa sih beli tiket kalau seandainya perusahaan Jepang yang tersebut sudah memperkirakan nih misalnya berangkatnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ya, pastinya udah ada ketentuan ataupun udah ada targetnya ya, berarti sebelumnya juga udah bisa membeli tiket. Nah tapi kalau menurut Bang Chan lebih baik teman membelinya itu sebelum pengurusan visa. Karena apa? Karena di dalam pengurusan tersebut ada salah satu syaratnya adalah pesawat yang digunakan juga dicantumin di sana ya teman-teman. Nah jadi nggak masalah juga karena jauh-jauh hari ya, jauh-jauh hari untuk pembelian tiketnya. Dan nanti kalau seandainya udah kelar ya barulah nanti tinggal langsung berangkat. Tapi kalau seandainya setelah pengurusan visa juga nggak masalah teman-teman. Nah nanti juga bisa, nanti untuk pengurusan visanya nanti Bang Chan jelasin juga di video selanjutnya. Yang penting teman-teman udah siap untuk berkas yang ada di Indonesia. Nah setelah visa teman-teman keluar, barulah teman-teman bisa terbang ke Jepang. Nah itu teman-teman, jadi prosesnya juga panjang. Nah mungkin secara normalnya bagi teman-teman yang lagi belajar ataupun lagi mencari informasi itu nggak bisa sebulan 2 bulan ya teman-teman. Dari awal belajar sampai berangkat itu normalnya ya mungkin 7 bulan ya teman-teman. Ya mungkin 2 bulan untuk teman-teman belajar ujian bahasa, JFT basic, kemudian ada 3 bulan, sebulan untuk pengurusan MCU, kontrak dan sebagainya, udah 3 bulan ya. Kemudian ada 3 bulan lagi untuk pengajuan COE. Kemudian setelah COE keluar ada pengurusan EKTLN, visa dan sebagainya, itu ada sebulan. Jadi secepat-cepatnya itu adalah 7 bulan teman-teman untuk persiapannya. Dan itu juga gak dijamin teman-teman, itu bisa lebih. Itu hanya perkiraan paling cepat. Dan itu mungkin bisa setahun 2 tahun juga teman-teman, gak ada yang tahu. Tambah lagi dengan keadaan corona sekarang ya, mungkin penerbangan dari Indonesia ke Jepang juga belum dibuka kan. Nah jadi ya mungkin gak ada yang tahu teman-teman. Nah itu gambaran khusus mengenai keberangkatan ke Jepang melalui jalur Tokutei Gino Visa. Nah kalau teman-teman ingin pertanyaan lebih ataupun ada yang ingin disampaikan ataupun yang ingin apa sih yang pengen Bang Chan sampai di video selanjutnya, bisa diberikan di komentar ya teman-teman. Karena untuk video kali ini Bang Chan menyampaikan secara gambaran umum aja. Nanti untuk penjelasan detail-detailnya akan Bang Chan jelaskan lagi di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video Bang Chan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan bagi teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk job Tokutei Gino di Jepang. Nah, nanti mungkin ada juga yang bertanya, apa sih perbedaan Tokutei Gino, magang, atau engineering dan sebagainya. Ya mungkin teman-teman juga bisa lihat di internet ataupun bisa lihat di YouTube lainnya. Tapi nanti Bang Chan akan berikan juga informasinya di channel Bang Chan ini. Yang pastinya stay tune terus ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk yang menyukai video ini, jangan lupa like dan berikan komentar kalian untuk perbaikan video Bang Chan ke depannya, dan jangan lupa share ya bagi teman-teman kalian yang masih rancu nih mengenai informasi tersebut. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video Bang Chan selanjutnya dan see you, bye bye.